Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Azhara Tanjung, NIM 0111193132 dari kelas KPID semester 5. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal. Sebelum kita memasuki tentang komunikasi verbal, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari kata komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Selanjutnya kita masuk ke pengertian komunikasi verbal, yang dimana komunikasi verbal adalah komunikasi yang mengacu pada penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal terjadi melalui sarana selain kata-kata, misalnya bahasa tubuh, gerak badan, hingga keheningan. Sehingga komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata dari bahasa, baik lisan maupun tulisan. Di video kali ini kita akan lebih membahas tentang komunikasi verbal. Jadi jenis dari komunikasi verbal itu ada dua, yaitu satu, berbicara dan menulis, yang kedua, mendengar dan membaca. Satu, berbicara dan menulis adalah menggunakan kata-kata secara lisan, sedang menulis adalah menggunakan kata-kata sebagai tulisan. Dengan berbicara dan menulis, kita memberikan informasi dalam komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, mendengarkan dan membaca, yaitu mendengarkan adalah menangkap kata-kata lisan, sementara membaca adalah menangkap kata-kata melalui tulisan. Keduanya adalah proses menerima informasi dalam komunikasi dengannya. Dalam prinsip komunikasi verbal juga terbagi dalam dua, yaitu satu, interpretasi individu mempengaruhi makna komunikasi verbal dipengaruhi oleh interpretasi makna individu yang terlibat dalam komunikasi, pengaruh budaya, kebiasaan, kendala bahasa, gangguan pendengaran, serta kepribadian dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menginterpretasi atau menafsirkan suatu makna dalam komunikasi. Lalu yang kedua, penekanan mempengaruhi makna. Dalam komunikasi verbal secara tulisan, penekanan dapat dilakukan dengan mengulangi ide pokok maupun memberikan tanda baca. Saat tanda koma, berarti ide kalimat masih berjalan dan akan berhenti pada tanda titik. Tanda seru juga dapat menekankan suatu kalimat, sedangkan tanda tanya membuat pembacanya memikirkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Lalu masuk ke fungsi komunikasi verbal. Secara umum, fungsi-fungsi komunikasi verbal ada 5, yaitu satu, penamaan, yang dimana penamaan ini bisa dibilang untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindakan, ataupun orang. Tanpa komunikasi yang menggunakan bahasa seperti verbal, kita akan mudah bingung saat mereferensi sesuatu. Lalu yang kedua, jalur interaksi dan transmisi informasi sebagai alat untuk bertukar ide. Komunikasi verbal lebih mudah digunakan. Kita bisa menyampaikan emosi, informasi, empati, maksud, dan berbagai hal lain hanya dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat. Lalu yang ketiga, menonjolkan artikulasi dan intonasi komunikasi verbal cukup unik, karena dalam ungkapan-ungkapan menggunakan bahasa, perbedaan artikulasi dapat menghasilkan arti yang berbeda. Karena hal unik ini, tidak ada alat komunikasi selain verbal yang bisa memanfaatkan artikulasi dengan lebih efektif. Lalu yang keempat, alat sosialisasi yang efektif karena komunikasi verbal mudah digunakan. Efektif menyampaikan maksud, banyak digunakan, dan fleksibel. Komunikasi ini sangat bermanfaat untuk bersosialisasi.
Hal seperti diskusi, menyapa, sekedar mengobrol, dan hal sosial lain tidak akan semudah sekarang jika tanpa komunikasi verbal. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah sebagai sarana pengembang bahasa. Karena dunia selalu berkembang, banyak hal baru yang muncul dan perlu diidentifikasi. Nah, perkembangan budaya juga menyebabkan gaya bahasa juga berkembang bersamanya. Komunikasi verbal menggunakan bahasa dan karena itu dapat mempengaruhi dalam perkembangan hal tersebut. Kata gaul ataupun istilah internet adalah dua contoh yang bisa dijadikan referensi. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi verbal ada 5, yaitu 1. Media, 2. Suara, 3. Kata-kata, 4. Bahasa, dan 5. Etiket. Dan yang terakhir adalah tujuan dari komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal adalah istilah yang mencakup semua untuk komunikasi yang melibatkan kata-kata, baik itu diucapkan atau tertulis. Percakapan yang kita lakukan dengan rekan kerja kita saat makan siang, berita pagi ataupun halaman olahraga yang kita baca di pagi hari, bahkan pesan teks yang kita kirim melalui media sosial adalah bentuk komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita menggunakan komunikasi verbal untuk menginformasikan, apakah itu untuk memberitahu orang lain tentang kebutuhan kita atau untuk menyebarkan pengetahuan. Oke, sekian penjelasan tentang komunikasi verbal yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.